Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita bersaat teduh bersama-sama. Mari bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat yang ke 28 dan 29, mari bersama-sama kita baca. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kami semuanya Tuhan pada hari ini dapat lagi kembali duduk diam di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang masih Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang Tuhan izinkan untuk kami lalui di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur, kami ingin mengembalikan segala pujian, hormat hanya kepada Tuhan. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Pimpin sertai kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami bersama-sama mengangkat pujian kami bagi Tuhan. Sebentar kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami sehingga pada akhirnya masing-masing kami boleh sungguh ditolong Tuhan, dibuat mengerti oleh Tuhan akan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati gembala kami, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan tolong sehingga pada akhirnya firman Tuhan hari ini kembali diberitakan di tengah-tengah kami. Kami juga akan bersama-sama Tuhan mengingat akan karya penebusan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib melalui perjamuan yang akan sama-sama kami selenggarakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudari, mari kita siapkan setiap hati dan pikiran kita, biar kiranya firman Tuhan memberikan pencerahan bagi kita. Terkadang kita lebih mempercayai rencana dan jalan-jalan yang kita pikirkan. Beribu cara kita persiapkan untuk menggapai impian-impian itu. Tahukah saudara, sebanyak itukah ketika ia yang melakukannya? Tidak. Ia cukup melakukannya satu kali, maka semuanya akan jadi dan indah. Mari kita sama-sama angkat pujian. Tuhan, aku percaya rencana-Mu indah bagiku. Ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera
yang terbaik bagiku. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Rencanamu indah Tuhan bagi kami. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tahu hidup adalah sebuah perjalanan. Namun kita tak akan pernah benar-benar sampai pada tujuan jika bukan Tuhan yang memimpin. Berikanlah dirimu untuk dipimpin olehnya. Ia tahu kemana harus membawa kita. Ia sempurna merancangkan segala sesuatunya termasuk hidup kita. Tinggikanlah Dia, bersama-sama kita puji Dia. Kemana saja ku telah sedia, Tuhan tolonglah kami. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan memikul salibmu,
Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja aku telah sedia, Tuhan. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpinanmu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Sungguh amat baik. Saya percaya Tuhan baik pada kita semuanya. Dengan kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Pada hari ini kita semua masih sehat, masih sukacita, masih bisa ibadah, semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan di saat pandemi yang begitu panjang ini. Ya Bapa, segala kebutuhan kami Bapa yang cukupkan. Segala kehidupan kami Bapa yang pimpin. Di saat pada hari Minggu ini kami mau sungguh-sungguh beribadah. Hati kami tertuju kepadamu. Berikan kami pengertian atas firman-Mu. Urapin hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Mulut hamba-Mu Tuhan pakai sehingga apa yang diucapkan pada mulut hamba-Mu datang dari-Mu. Sehingga Kau urapin penuh kuasa-Mu sehingga firman disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan buka masker saya terlebih dahulu. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali akan mempelajari firman Tuhan, atau kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema karakter Tuhan Yesus dari seri kedua. Seri kedua adalah seri terakhir dari karakter Tuhan Yesus Kristus yang saya sampaikan minggu yang lalu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan sekali lagi. Ya, kita cermati firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 1, 6, dan 7. Saya himbau jemaat yang ada di rumah untuk membuka Alkitab dan juga membaca di dalam firman Tuhan Lukas 18 ayat 1, 6, dan 7. Hanya 3 ayat. Saya akan bacakan ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat ke-7,
tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan berkata bahwa di ayat ke-6 itu menjelaskan itu kata Tuhan. Camkanlah, berarti karakter Tuhan Yesus mau kita itu berdoa tidak boleh bosan-bosan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam ayat 7 dia mengatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan poin ayat 7b mengatakan, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, saya ini jelaskan karakter Tuhan Yesus adalah mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus pun sendiri berdoa. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, maka Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saudara bisa buka Alkitab untuk membaca bersama saya Matius 26 ayat 39, 41 dan 42. Saya akan baca ayat ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi di ayat 39 di sini menerangkan Yesus sujud dan berdoa. Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia pun bersujud dan berdoa waktu dia 100% sebagai manusia. 100% adalah Allah. Maka dia sebagai berikan contoh kepada murid-muridnya. Dia sendiri pun sujud dan berdoa. Di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus berkata dengan ayat 41, berjaga-jaga selalu agar kita tidak jatuh dalam percobaan. Roh itu penurut, tetapi daging itu remah. Maka saudara-saudari kasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan selalu berdoa. Apalagi saat-saat pandemi ini, supaya kita tidak jatuh. Saudara-saudari kasih Tuhan, percobaan yang kita alami adalah kedagingan kita sangat lemah. Maka kita harus doa supaya Roh Kudus pimpin kita. Di ayat 42, Yesus berdoa. Yang pertama, kedua dia berdoa. Bukan berdoa apa yang dia inginkan supaya tercapai, agar dia tidak disalibkan. Dia berdoa apa yang dihendaki oleh Bapa. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, dari firman kita baca 39, 41 dan 42, di sini Yesus mengajar kepada murid-muridnya harus berdoa. Di sini Yesus juga mengajar kita. Yesus pun berdoa. Bagaimana dengan saudara-saudari kasih Tuhan? Saudara, doa adalah salah satu yang tidak dapat dilihat oleh kacamata bagi orang percaya. Tetapi doa itu mempunyai kuasa yang nyata, atau jawaban setiap doa itu nyata dalam hidup kita. Orang-orang percaya kepada Kristus hanya mempunyai jawaban kalau berdoa. Doa seperti apa? Naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan.
dengan berdoa dengan sungguh-sungguh naikkan permohonannya. Apapun permasalahannya, tetap naikkan doa sebagai pemohon. Kedua, naikkan doa kita untuk pengampunan. Naikkan doa kita dengan mengucapkan syukur. Naikkan doa kita untuk pengharapan. Naikkan doa kita untuk supaya kita dikuatkan. Naikkan doa kita untuk penghiburan kita. Jadi semua harus doa. Di dalam firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 6b itu menjelaskan sangat-sangat konkret. Apa isinya? Saudara bisa baca, buka Alkitab Yakobus 5 ayat 16b, itu berbunyi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saudara dikasih Tuhan, jika saudara sungguh-sungguh memohon, sungguh-sungguh mengampuni, sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh mengucapkan syukur, setiap firman adalah ya dan amin. Berdoa dan melakukan firman Tuhan pasti ada jalannya. Karena saya sendiri sebagai pendeta sudah mengalami banyak sekali hal yang saya alami. Suka dan duka yang saya alami. Sebelum saya jadi pendeta, saya masih jadi jemaat. Sampai saya dipanggil jadi pendeta, kuncinya cuma satu, yaitu kunci rahasia, yaitu apa? Berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena mari kita kutip di dalam firman Tuhan, Matius 21 ayat 22. Firman-Nya berbunyi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, jemaat dikasih Tuhan. Saudara, inilah kuncinya. Kunci rahasia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara melalui firman-Nya. Dia berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa, saudara bisa garis bawahi di rumah, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Inilah kuncinya. Saudara, waktu itu saya mendapat firman Tuhan ini waktu saya jadi jemaat. Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya katakan amin, 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 amin. Sejak itulah saya selalu andalkan hidup saya kepada Kristus dengan berdoa. Saudara-saudari kasih Tuhan, berdoa dengan percaya. Inilah yang harus sebagai anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berikan contoh kepada kita. Maka kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang berdoa penuh kepercayaan. Saudari kasih Tuhan, saya akan berikan beberapa kesaksian pribadi saya. Saat itu saya belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Waktu itu istri saya Aing ingin mempunyai anak kedua. Karena setelah Justin lahir tahun 1995, Aing ingin menambah satu anak, tetapi selalu gagal. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, maka kita mengikuti program-program dokter sampai ke Singapura untuk
supaya aing bisa segera untuk mendapat anak kedua. Dari tahun 1995, ketika anak pertama lahir, terus menerus aing bersama saya berjuang untuk mendapat anak kedua. Tapi tidak pernah berhasil. Mau makan sup kambing, makan obat subur, dengan cara apapun tidak berhasil. Akhirnya kita berdua datang kepada gembala kita, yaitu pendeta yang kita di dalam gereja yang kita naungi itu. Waktu itu saya masih jemaat, saya masih belum dibaptis. Nah saudara dikasih Tuhan, akhirnya kita berkata kepada pendeta bahwa kita ingin mendapat anak satu lagi, anak kedua. Apa yang terjadi? Pendeta mendoakan istri saya, tetapi tidak juga membuat hasil. Akhirnya saya bersama istri saya berkata, mari kita buangkan semua obat-obat. Buangkan obat-obat subur. Buangkan obat-obat yang bisa untuk supaya kamu kuat kandungannya. Kita buang semua. Kita berdoa, sujud di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada anak kita kedua, laki-laki, saya akan jadikan dia pendeta. Maka dari tahun 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, akhirnya aing itu hamil. Di tahun 2001 hamil karena kita berdoa kepada Tuhan. Maka 2002 Yosua lahir. Jadi semua karena doa. Kalau kita tidak berdoa, ya tidak akan membuat hasil. Dan pada tahun berikutnya, tahun 2002 atau 03, saya sudah lupa. Setelah Yosua lahir gak lama, gereja membutuhkan dana sebesar 750 juta untuk membeli miksel. Waktu saat itu saya masih hidupnya pas-pasan. Saya bersama istri saya berdoa. Kami ingin memberikan persembahan itu kepada gereja. Saudara, ketika kita doa, tidak lama kemudian dari pengumuman dari gereja, Tuhan memberikan jawaban kepada istri saya dan saya. Sehingga kami memberikan uang yang cukup besar kepada gereja untuk memberi miksel yang dibutuhkan gereja. Jadi saudara, itu doa penuh dengan percayaan dan minta. Jika kita berdoa dengan penuh kepercayaan dan minta, Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah ulur-ulur waktu untuk memberikan kepada saudara dan saya. Begitu juga pada tahun ini, anak saya Justin di New York, dia ingin mendapat pekerjaan. Dia berkata kepada saya, Daddy, aku pingin kerja. Aku udah usahakan lamar ke beberapa perusahaan untuk mendapat kerja. Tapi belum ada jawaban. Bagaimana? Selama ini saya bekerja, semua itu adalah semua volunteer. Tidak dibayar. Sekarang aku ingin bekerja dibayar. Apakah mungkin? Saya bilang sama anak saya, saat ini ada saat pandemik. Memang menurut pikiran kita itu mustahil. Tetapi Tuhan bisa. Akhirnya saya ajak anak saya bilang, ayo kita berdoa. Saya menghimbau anak saya Jasin untuk berdoa pagi, malam, pagi berdoa. Dia katakan, saya sudah berdoa, kenapa belum ada jawaban? Akhirnya saya sebagai bapaknya aku sujud. Setiap pagi mohon Tuhan tolong. Setiap malam mau tidur, sujud minta Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan berikan jawaban pada anak saya. Untuk mendapat 2 pekerjaan yang dibayar.
Sekaligus bukan satu, tapi dua. Itulah Tuhan. Ketika kita doa, dengan kacamata kita tidak kelihatan, semuanya itu kosong. Maka Alkitab mengatakan, doa penuh percaya, maka saudara-saudari akan menerimanya. Saudara kalau baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara baca baik-baik. Dari kitab, dari Kejadian sampai Wahyu, yang pertama, Nabi selalu berdoa. Kedua, Yesus pun berdoa. Yang ketiga, murid-murid Yesus pun berdoa. Yang keempat, Rasul Paulus berdoa. Rasul Petrus berdoa. Rasul Yohanes berdoa. Jadi doa yang tidak serius, maka doa tidak didengarkan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, maka mempunyai kuasa yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Saya beri satu kesaksian lagi yang lebih ekstrim. Tahun 2017 saya diberikan karunia kesembuhan. Di situ saya ingin sekali melayani Tuhan. Saya ingin sekali untuk dapat menjangkau jiwa. Ingin sekali mendoakan orang. Akhirnya dengan semangat yang sangat luar biasa, dengan api yang menyala-nyala, boleh dikatakan dari tahun 2017 sampai 2018, saya doa dari Pulau Jawa, dari kota ke kota. Saya berangkat lagi dari Sumatera, dari kota ke kota. Dan sampai ke Singapura, ke Malaysia, sampai ke China. Tiada henti-henti semangat untuk mengabarkan Injil. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya ingat kejadian itu tanggal 23 Desember tahun 2018. 2 hari sebelum Natal tahun 2018. Saya di gereja ingin menyampaikan firman Tuhan seperti rutinitas setiap minggu saya menyampaikan firman Tuhan. Pada hari itu saya jatuh dan pingsan 3 kali di gereja, 1 kali di rumah. Saudara dikasih Tuhan, waktu saya pingsan, saya tidak sadar diri lagi. Tidak dengar siapapun yang meneriak saya. Banyak jemaat meneriak saya. Banyak pekerja gereja meneriak saya. Sampai saya ditampal untuk bangun, saya pun tidak bisa sadarkan diri. Semua orang gereja-gereja itu berteriak, tapi saya tidak dengar satu kata pun. Tetapi saya dengar satu suara yang berseru-seru kepada Tuhan, yaitu istri saya. Dia berseru, Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong suami saya, Tuhan tolong suami saya, dengan nangis. Disitulah saya dengar kata itu, Tuhan membangunkan saya. Kalau Tuhan tidak membangunkan saya, tahun 2018 saya sudah dipanggil Tuhan ke surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang saudara mau tahukah bagaimana saya dapat mengetahui Tuhan mendengar doa saya? Nah, ini saya perlu ceritakan kepada jemaat yang ada di rumah. Sering sekali kita bertanya, bagaimana Tuhan tahu doa saya? Bagaimana Tuhan dapat mengetahui atau mendengar doa-doa saya? Saya akan berikan jawaban pada saudara. Pertama, apakah saya bersih dalam diri saya? Kedua, apa motif saya ketika saya berdoa? Yang ketiga, apa saya bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan minta? Ini penting, saudara dikasih Tuhan. Jika saudara tidak bersih, dan saudara punya motif yang salah, dan saudara tidak bersedia melakukan apa yang Tuhan minta, ini pertanyaan saudara. Jika pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi 3 di atas, saudara bisa menjawab,
dan saudara dapat dipercayai, maka Tuhan akan memberikan jawab pada saudara. Sebaliknya, jika saudara tidak dapat jawab ketiga pertanyaan saya tersebut, saudara jangan putus asa. Ingat, jangan putus asa. Karena tidak pernah ada kata terlambat. Ayo kita berubah. Sekarang melakukan satu perubahan doa, agar saudara-saudari yang di rumah mendapat jawaban dari Tuhan. Tanya pada saudara punya diri, apakah saudara itu bersih hatinya? Kedua, apakah motif saudara itu jelas? Ketiga, apakah saudara siap melakukan apa yang Tuhan minta? Jangan suka minta tetapi tidak mau melakukannya. Itu tidak benar. Saya sering sekali berhadapan dengan banyak sekali jemaat di beberapa kota. Dan juga di gereja yang saya gembarakan juga sama. Mereka banyak sekali meminta, tapi tidak bisa melakukan firman-Nya. Jadi saudara-saudara, kalau doa saudara sampai hari ini masih belum terjawab Tuhan, berarti bukan Tuhan tidak menjawab. Masalah bukan di Tuhan, masalah ada di saudara. Kalau saudara dengan bersih, motivasi yang benar, dan berani bertanggung jawab apa yang saudara minta dan melakukannya, Tuhan akan berikan jawab pada saudara melalui, pertama, Roh Kudus. Kedua, melalui hamba yang mengkhotbahkan firman. Ketiga, melalui malaikat-malaikat Tuhan yang akan berikan jawab pada saudara. Saudara, jika saudara berdoa dan meminta, jika saudara dapat jawaban, harus sungguh-sungguh melakukannya. Karena ketika saudara berdoa, yaitu saudara memberikan saudara punya diri berjalin hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara mendapat jawaban, maka saudara yang pertama harus mempedulikan segala kebutuhan-kebutuhan gereja. Dari dulu saya bersama istri saya, dari jadi jemaat, kita selalu mempedulikan kebutuhan-kebutuhan gereja. Saya percaya, kenapa? Karena kita berdua bukan orang pintar. Saya juga bukan orang pintar sekolah. Istri saya juga bukan orang pintar. Kita berdua itu boleh dikatakan orang yang paling bodoh. Kita hidup semua karena berkat dari Tuhan. Karena kita selalu mempedulikan rumah Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita harus memberkati dan mencukupkan dan mempedulikan hamba Tuhan. Ketika saya jadi jemaat, pendeta saya itu kaya. Tapi saya tidak melihat bahwa dia kaya, maka kita tidak perlu memberikan kepada pendeta saya lagi. Saya tidak, karena ketika dia kaya itu urusan pribadi pendeta saya. Saya selalu istri saya, pertama, saya selalu memperhatikan makanan pendeta saya. Setiap siang kita tanya pendeta kita, sudah makan belum? Kalau pendeta saya bilang sudah, kita tetap membeli makanan-makanan yang terbaik kirim ke rumah dia. Setiap seminggu sekali kita tanya pendeta kita, di dalam rumah ada buah nggak? Pendeta bilang cukup, kita tetap kirim, beli buah yang sebanyak mungkin kepada pendeta saya. Ketiga, setiap bulan kita tanpa pendeta kita bicara, tapi kita selalu mensisihkan uang kita memberi kepada hambanya. Karena kita percaya pendeta itu adalah wakil Tuhan. Ketika kita
menjadi umatnya, kita mendengar apa yang dia ajarkan. Kita dididik dengan hidup yang benar. Maka kita selalu respect hamba Tuhan. Ketika kita respect hamba Tuhan, maka kita bisa merespek Tuhan. Ini sangat simple. Saya bersama istri saya, kita boleh makannya seadanya. Makan yang biasa-biasa. Makan boleh dengan nasi sama telur ceplok, boleh. Tapi kita harus kasih pendeta kita yang terbaik makannya. Itu prinsip saya sama istri saya. Maka sejak itu, kita jadi jemaat, selalu Tuhan menjawab doa kita. Satu demi satu. Dari gak punya apa-apa, sampai hari ini kita juga gak punya apa-apa. Karena apa yang kita miliki sekarang bukan dari kita, itu dari Tuhan. Maka karena kita berdua, kita suami istri selalu berdoa. Sampai hari ini kita berdoa. Saya selalu ajarkan kepada jemaat saya. Saya ajarkan kepada anak saya. Kalau sudah berdoa harus bisa lakukan. Jangan lagi pakai alasan-alasan. Itu tidak baik. Itu namanya tidak beretika secara rohani. Saya percaya doa saudara akan dijawab Tuhan semuanya. Mari kita ambil kesimpulan dalam cerita-cerita yang kita dengar tadi. Pertama, Allah benar-benar mendengar doa kita. Karena di dalam Lukas 18 ayat 7, itu menerangkan dengan jelas sekali. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, ketika saya berkali-kali baca Lukas 18 ayat 1, 6, dan 7, itu sangat jelas. Membuatkan satu kisah yang saya sampaikan kepada saudara. Hakim yang tidak adil itu, yang harus dicecer terus menerus, akhirnya mau memberi keadilan kepada seorang janda. Saudara, hakim mau memberi keadilan kepada janda itu. Betapa lebih lagi Bapa yang di surga mendengar permohonan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jangan bosan-bosan berdoa. Saya akan bawa lagi lebih jelas lagi. Yesus memperkuatkan statementnya di dalam tentang doa. Tentang jawaban Tuhan kepada umatnya. Yesus memperkuatkan pendapat tersebut dengan cara yang lebih indah dan masuk akal. Saya undang jemaat untuk buka firman Tuhan, Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat ke-12. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, jika orang tua di dunia ini sebaik apapun tidak bisa bila dibanding dengan Allah yang kudus. Allah tidak memberikan kepada anak-anaknya. Jika minta roti dikasih batu, nggak ada. Allah tidak memberikan ular kepada anak-anaknya. Jika minta ikan dikasih ular, nggak ada. Allah tidak pernah memberikan kalajengking kepada anaknya jika anak minta telur. Nggak ada. Di sini menjelaskan dengan jelas sekali. Di Lukas 11 ini. Terlebih kita dapat bergantung kepada Allah. Lebih baik daripada kita
bergantung kepada diri kita sendiri. Atau kepada orang-orang lain. Kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus menegaskan bahwa Allah mendengar doa kita. Dan akan memberi pemberian yang terbaik kepada kita. Karena di dalam Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Allah tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk kepada saudara. Enggak pernah. Jika sahabat saudara, orang tua saudara, siapapun, tidak ada orang yang menolong saudara, maka Tuhan Yesus akan menolong saudara. Ayo saudara, kita harus selalu bertergantung kepada Allah. Kadang-kadang permintaan-permintaan kita sangat bodoh, tidak masuk akal. Allah tidak pernah menolak kita. Walaupun permintaan-permintaan kita tidak masuk akal, Allah tidak pernah menolak permintaan kita. Marilah saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Allah. Karena masih banyak doa-doa yang masih belum dijawab Tuhan. Seperti saya katakan tadi, jangan putus asa. Ayo kita perbaiki 3 itu. Apakah kita bersih? Apakah motivasi kita? Dan apakah kalau kita doa dijawab, kita bisa melakukan permintaan Tuhan? Ayo kita koreksi. Kalau bisa, saya percaya semua doa saudara yang di rumah pada hari ini akan dijawab Tuhan. Saudara, untuk penutup saya akan berikan kesaksian. Ini cerita bahwa 13 tahun yang lalu. Saya sudah jadi pendeta 16 tahun. Tapi ini cerita 13 tahun lalu. Karena kalau 13 tahun lalu berarti saya jadi pendeta kan 16 tahun. Ada 3 tahun saya jadi pendeta-pendetaan. Karena saya ikut satu gereja yang besar. Waktu itu saya masih belum sekolah teologi ya. Jadi pendeta-pendetaan. Saudara-saudara. Ya, pendeta teori kemakmuran. Pendeta yang sombong. Pendeta yang sok. Nah, itu waktu pendeta-pendetaan. Gaya 1000. Ya. Kemudian rohaninya kosong. Saudara kasih Tuhan. Saya katakan ini cerita 13 tahun lalu. Waktu itu saya bangun satu usaha, yaitu usaha pastry. Usaha itu berjalan dengan cukup dahsyat dan luar biasa perkembangannya. Sehingga usaha itu bisa membuka di setiap daerah-daerah. Sehingga sampai luar negeri. Tetapi pada akhirnya kami mengalami utang yang sangat besar. Utang kepada bank, utang kepada supplier. Kalau dihitung-hitung dari aset semuanya, utang yang kita miliki sangat besar. Utang kepada bank, utang pada supplier, dibanding aset-aset yang kita ada. Itu bandingnya adalah aset kita 30, utang 70%. Jadi kalau aset terjual pun tidak mampu untuk melunasinya. Saya bersama istri saya sudah ajar saudara tadi, kunci kita apa? Berdoa. Kita berdoa hari demi hari, bulan demi bulan. Setiap hari kita doa, dari rumah kita pindah sampai hotel, pindah sampai ke puncak, pindah ke Bogor, pindah kemana selalu doa, kerjaan doa. Akhirnya Tuhan memberikan jawaban. Apa jawaban? Akhirnya Tuhan mendatangkan seorang yang kita tidak kenal. Yang kita kenal semua, itu tidak satu pun yang bisa memberikan jalan keluar. Bahkan yang janji-janji, semua itu kosong. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya pada seorang. Waktu pertemuan seorang itu orang biasa. Dia katakan pada saya, Pak Esen,
saya dengar-dengar kamu mau jual perusahaan itu. Betul. Tenang Pak Esen. Nanti gua kenalkan satu orang membelinya. Cuma kata itu dia bicara. Dalam waktu sangat singkat sekali, orang itu mempertemukan saya dengan orang yang mau beli perusahaan itu. Nah ketika mempertemukan, pertemuan cuma hanya salam. Setelah itu jadi terjual. Akhirnya apa? Tidak perlu pakai perusahaan-perusahaan yang besar, audit lah segala lah, proposal lah segala, gak usah. Cuma katakan saya mau beli. Hal itu dia beli dan kemudian semua kita punya utang bisa lunas dan kita masih sisa uang untuk hidup kita. Nah saudara-saudara, itulah pertolongan Tuhan. Dengan apa? Doa. Doa tidak boleh jemu-jemu. Doa tidak boleh putus asa. Tapi ingat, kalau sudah dapat jawab, maka kita harus melakukan apa yang kita nazar. Jangan main-main tentang doa. Karena doa itu adalah kita mencari hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat permintaan kita. Dan Tuhan melihat kepercayaan kita. Dan Tuhan melihat motivasi kita. Tuhan melihat apakah kita benar bisa lakukan atau tidak. Jika saudara bisa lakukan, saudara akan diberkati lebih luar biasa. Mari kita ikuti karakter Tuhan. Yaitu Tuhan akan mendengar doa saudara. Dan doa saudara, saya percaya, jika saudara hari ini berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, serahkan kepada Dia semuanya. Tuhan akan selalu menjawab doa saudara. Ingat, tidak ada mustahil. Saya alami sejak jadi jemaat sampai saya jadi pendeta, saya alami kuasa doa yang begitu luar biasa. Ketika saya mendoakan orang sakit, karena semua kuasa doa. Bukan saya lakukan kesembuhan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Ketika doa seorang menghadapi kesulitan keuangan, bukan saya yang berkati, tapi Tuhan memberkati. Seperti Tuhan memberkati saya sama istri saya percaya Tuhan juga akan memberkati semua saudara-saudara di rumah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, karena kita hari ini akan masuk dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mengajar kami supaya kami berdoa tidak jemu-jemu. Kan Tuhan yang selalu memberikan jawaban pada kami. Karena Tuhan sangat mengasihi kami. Jika kita berdoa dengan benar dan penuh percaya, dengan yakin, maka doa itu penuh kuasa luar biasa. Dengan motivasi yang benar, motif yang benar, dan doa ketika dapat jawaban, kita harus bisa melakukannya. Maka Tuhan akan percaya kita. Dan setiap doa kita akan dijawab Tuhan. Saya percaya jemaat-jemaat di rumah pada hari ini, apapun permasalahan saudara, apapun keuangan saudara, apapun kerjaan saudara, saya percaya Tuhan akan berikan jawaban ketika saudara mau sungguh-sungguh berdoa. Kami doa dan panjatkan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita sakramen perjamuan kudus, perjamuan yang kudus. Sebelum kita masuk, saya undang jemaat yang ada di rumah. Kita tunduk kepala, berdoa minta pengampunan dosa. Bapa kami, ampuni semua kesalahan kami, dosa-dosa kami. Percaya semua akan kebaikan Tuhan. Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, ambil roti ini, angkat atas kepala saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti kita pegang ada rambang dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kita ambil cawan di atas kepala kita.
Demikian juga ia memberi cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada rambang dari darah Kristus? Mari kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengambil tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami semua dosa kami sudah diampuni Tuhan. Dan kira kasih Tuhan yang berlimpah dan roh Tuhan selalu pimpin dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya himbau untuk memberikan persembahan perpuluhan di nomor rekening yang ada di bawah ini. Kiranya saudara-saudari bisa transfer semua persembahan atau perpuluhan agar uangnya itu dipakai untuk semua kebutuhan gereja. Jika saudara-saudari sudah mendapat nomor rekening ini, segera transfer. Uang ini dipakai untuk segala kebutuhan gereja. Karena untuk kebutuhan gereja, untuk sekarang ini kita pakai rekaman. Kita membutuhkan biaya-biaya semua pekerja-pekerja gereja dan juga semua alat-alat yang kita butuh lawat. Kira Tuhan yang memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayo kita berikan persembahan kita dan perpuluhan kita. Kami berdoa dan supaya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri pribadi mohon kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kasihlah persembahan atau perpuluhan kepada gereja. Kiranya Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian Tuhan. Mari jemaat dikasihi Tuhan, silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman dulu bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang ada di rumah, dimanapun berada. Saya selalu berdoa, Tuhan selalu menyertainya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.